Oke teman-teman, di sini saya mau sharing ya terkait desain filter dan komparasi ya di masing-masing media ya. Ini adalah lanjutan dari video kemarin ya, yang kemarin membahas terkait ini ya, detail perhitungannya ya dari awal sampai dengan ditemukannya volume biomedia ya. Ini saya komparasikan terkait list media dan berapa harganya nanti terkait efektivitas ya dan budget untuk nge-build sebuah kolam filter, baik kolam RAS maupun kolam koi, sama aja basicnya. Oke ya, pertama di sini saya hapus dulu ya untuk nilai-nilainya. Oke. Nah, di sini saya samain ya seperti kemarin ya. Kemarin memakai biofoam itu, kemarin tuh di sini volumenya 6,4, volume kolam utama saya isi 6,4. Oke, lalu untuk filter volumenya di 0,8 ya. Lalu pada tebarnya 120 ekor per meter kubik. Average body weight di 250 gram. Oke. Lalu feeding rate-nya itu di 3% ya. Untuk properti pakannya di sini kemarin menggunakan pakan protein 30, moisture 12%. Protein 30, moisture 12%. Oke, saya ulas lagi ya. Jadi pada tebar di 120 ekor, BB-nya di 250 gram ini berarti kan pada saat panen. Lalu untuk berat daging per meter kubik di 30 kg per meter kubik ya. Jadi jumlah total ikan di 768 ikan. Total ini volume kolam, volume filter, total daging pada saat panen, feeding rate maksimal di 3%, total pakan perharinya di sini ya 5.760 gram per day, protein pakan, moisture pakan, ini feed base ya sudah sesuai sama yang seperti kemarin. Di sini juga saya ada perubahan ya. Oke, terus ini nitrogen, tan. Ini tan di dalam kolam ya, sudah sama-sama kemarin ya. Ini tinggal diganti-ganti. Ini ATR-nya sesuai ini ya, James Ebeling PhD. Removal rate-nya dibikin 100%. Ini juga bisa diganti salt water di 60% ya. Otomatis berganti semua ya, ini bawah ya kalau salt water ya. Ini fresh water. Nah, lalu safety faktornya 3, total SSI yang dibutuhkan 265,9. Coba kita koreksi ya, 265,9 ya, sama yang kehitungan kita kemarin. 265,264 ya ini ya. Selisih sedikit ya, selisih 1 ya, mungkin selisih koma saja. 264,6. Di sini 265,9. Mungkin di sini ya. Main tank volume ya 6,4 ini selisih ya. Coba saya linkkan langsung begini. Nah, sama 264,2. Di sini SSA-nya di 264,62. Ya, kurang lebih lah ya. Lalu selanjutnya di sini saya sudah recap ya beberapa media ya di sini. Di sini ada media moving, Cardness. Di sini juga ada Cardness static juga, biobol, pumice atau batu apung, lava rock, batu gombong. Nah, ini ada pasir, karang jahe, batu split, pasir halus. Di sini media premium ya, Crystal Bio, Miracle Aquapore. Ini Miracle Aquapore yang packing. Miracle Biopore, ini Marine Pure, Prime Cube Pro, Prime Cube XL ya kan. Ini untuk denitrifikasi. Terus di sini juga ada Marine Pure yang untuk denitrifikasi. Nanti saya bahas juga karena untuk denitrifikasi ini nggak bagus ya karena sludge factornya juga tinggi kan. Karena dia pori-porinya terlalu kecil.
walaupun SSA-nya sangat tinggi. Lalu selanjutnya Biofoam, Jepmat, Matala Black, dan terakhir Korea ya ini ya. Untuk detail ininya saya ambil di beberapa literasi dan ada beberapa toko online ya. Di sini saya look up ke sini semua ya. Di sini juga ada harga per meter persegi ya. Kalau ada yang penasaran screenshot saja. Oke, kita bahas ya. Di sini media udah saya listkan tadi ya. Di sini ada Mutak Biochip ini yang juga bagus banget ini untuk MBBR. Selanjutnya SSA. Di sini SSA Coldness K1 di 800 meter persegi per meter kubik, K1 Plus di 1200, lalu Biobel di 300, terus ada batu gombong di sekitar 600, terus Miracle Aquapor ya ini 150.000, terus yang paling tinggi Marine Pure ya di 537.000 ya. Lalu OSA ya Open Space Area untuk media yang moving ini MBBR di 100%. Yang statik ini tergantung dengan medianya ya, bukaannya Coldness di 85%. Ini yang pasir halus ini ya OSA-nya kecil. Korea Poros Biokolom ini juga SSA-nya kecil karena dia strukturnya ya ini mempengaruhi struktur. Terus Miracle Aquapor 68, Japmat 90% bagus ya karena dia rongganya besar. Lalu di sini slash faktor. Kalau untuk media moving di sini 0% ya. Coldness 20% ya yang statik. Untuk slash faktor ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya ya. Bisa ditonton yang detailnya. Lalu ada batu gombong, ceramik ring. Ini split. Split ini juga lumayan bagus ya kan, tetapi dia berat ya. Dia memerlukan di sini merah ya volume. Ini sudah saya kasih remark ya. Yang merah-merah berarti kurang rekomen. Terus ada Miracle Biopore. Ini juga merah ya. Miracle Aquapor ini juga merah karena sludge faktornya tinggi ya. Aqua Clean Bioblock. Ini bisa disebut BioCube biasanya. Corioporos. Ini intinya yang media premium itu sludge faktornya tinggi karena pori-porinya terlalu kecil. Saya lihatkan dulu ya. Di sini saya juga mau nge-recap ya ini gambar-gambarnya. Coldness K1, ini Miracle Aquapor. Di sini bisa terlihat pori-porinya sangat kecil. Lalu Miracle Biopore, Miracle Prime Cube, ini kecil-kecil banget. Prime Cube XL udah denitrifikasi ini ya. Ini mirip mirip Marine Pure. Ini salah ini ya. Oke, ini Marine Pure. Nah, Aqua Clean Bioblock ini yang sering dipakai di ikan koi. Ini juga pori-porinya kecil, akan tetapi rongganya lebih besar daripada Marine Pure. Oke, di situ saya menentukan ya, subjektif saja sih dari saya ini untuk sludge faktor ya. Lalu VTR ya di sini, jadi media yang ketiga faktor OSA, SSA dan sludge faktor ini baik, maka VTR-nya juga tinggi. Bisa dilihat di sini K1 ya, dia sekitar 1000. Ini di sini yang paling banyak itu media premium ya, walaupun sludge faktornya tinggi akan tetapi SSH-nya sangat tinggi. Lalu di sini volume liter ya. Di sini bisa terlihat ya bahwasanya seperti yang video kemarin. Di situ dalam besaran tan segini ya 220 gram itu diperlukan Coldness itu sebanyak 330 liter. Kalau Coldness K1 Plus di 220 liter. Lalu ke Biofoam ya seperti yang dihitung kemarin di 374 liter. Nah, yang paling sedikit itu ya media premium ini hanya 9 liter saja kita beli seperti itu. Lalu harga di sini harga per liter ya. Di sini mahal banget ya harga per liternya si Miracle ini.
premium, media premium, dan ini murah ya. Yang hijau ini Pumice, Lavarok, ini sangat murah ya harganya. Oke, lalu harga per SSA di sini juga tergantung ya. Yang media premium walaupun harganya per liter mahal, akan tetapi harga dalam satuan SSA itu sangat murah. Di sini hanya Rp600 ya per SSA. Oke, lalu harga total di sini coba saya filter harga terendah. Nah, ini di sini kelihatan ya. Ini hijau-hijau. Jadi yang paling murah itu pasir. Akan tetapi pasir itu ini saya sudah kasih keterangan ya, tidak oke karena cepat clogging ya dan memerlukan pressure pompa yang tinggi atau yang besar. Lalu ada Miracle Aquaphor di sini. Di sini juga walaupun dia media premium ya, tapi juga kurang baik karena perlu maintenance ya, dikarenakan selas faktor yang tinggi. Nanti pada saat di maintenance, bakteri nitrifikasi yang nempel di dinding media itu banyak yang rontok. Jadi pada saat maintenance itu ya harus mengurangi feeding rate karena populasi bakterinya juga menurun. Seperti itu. Semua media filter yang premium atau yang statik lah ya, itu seperti itu karena perlu maintenance. Pada saat di maintenance itu populasi bakterinya itu banyak yang mati atau banyak yang hilang, bacteria loss. Lalu di sini AquaClean ya, ini rombongan premium media. Lalu selanjutnya ini split ya, split itu sangat oke, dia murah ya kan, akan tetapi dia memerlukan area yang luas. Jadi kita harus membuat kolam filternya itu harus gede banget. Di sini di 8.800 liter atau setara 9 kubik. Padahal kalau kita memakai media premium hanya 9 liter, tapi kalau pakai split sekitar 9 kubik. Bedanya sangat jauh. Yang selanjutnya ini ya, saya kasih oke ya, yang paling masuk akal di sini Biofoam, spend di 2 juta. Nah, ininya termasuknya imbang. Jadi yang tidak ada yang terlalu merah dan banyak yang hijau juga. Lalu selanjutnya Caltnes K1 Plus ini juga make sense ya, oke. Karena tidak memerlukan maintenance. Seperti itu. Jadi rekomendasi saya itu ya antara Biofoam, Caltnes K1 Plus atau Miracle Aquaphor sekalian. Tapi tetap menjadi perhatikan yaitu periodic maintenance-nya itu pada bacteria loss. Jadi kalau misal kita pasang Miracle Aquaphor, dia itu cuma perlu 9 liter dan harganya hanya 178. Itu mungkin beli yang packingan 1 kilo atau packingan 2 kilo saja. Kalau memakai media yang high maintenance, itu safety factor kita tambahin mungkin sekitar 5 gitu. Dia juga jatuhnya masih murah, 297.000. Oke, kita balikin ya untuk sortirannya. Ini juga bisa di filter ya, di filter misal cari yang memerlukan volume paling kecil di sini. Cari yang selas faktornya paling bagus. Ini 0, Mutak Biochip ini. Cari yang SSA-nya paling tinggi. Nah, ini bisa Marine Pure seperti itu. Ini juga bisa dirubah-rubah ya. Ini nanti mungkin teman-teman bisa bikin sendiri ya berdasarkan perhitungan di video sebelumnya ya. Mungkin kita ikannya itu di 150 ikan per meter persegi. Lalu panennya itu tetap di 250 gram. Lalu kuantiti ikannya itu sudah terhitung kan di 150, nanti dikali volume ya. Volumenya misal kita ingin menggunakan volume sekitar 10 meter persegi. Filter volumenya saya bikin 30% di 3 meter persegi ya. 3,3 meter persegi. Oke. Lalu proteinnya saya pakai yang misal 33% dengan kandungan air 10%. Nah,
dengan feed base seperti ini ya yang ditetapkan. Ini juga bisa dirubah-rubah, misal kualitas pakannya bagus ya kan, mungkin feed base-nya hanya 50%, seperti itu. Karena 50% pakannya terserap ikan. Nah, kalau kita bikin 75%, ini berarti 25% pakan hanya terserap ikan dan 75% terbuang. Coba kita bikin 50% pakan yang terbuang. Oke. ATR tetap sama, removal rate kita bikin 100%, safety factor kita naikkan menjadi 4 ya, mungkin untuk kolam outdoor parameter airnya bisa berubah-ubah. Nah, di sini kita bisa lihat kita perlu coba kita Katnes K1 Plus ya, yang moving bed bioreactor. Di sini kita perlu sebanyak 433 liter dengan harga Katnesnya itu total di 5.700.000. Misal kita mau invest bioball ya kan, di sini kita perlu 2.500 liter. Justru lebih mahal bioball. Ya karena dia SSA-nya kecil, di sini 11 juta ya. 11 juta harganya. Misal kita perlu batu apung. Nah, oke. Untuk SSA media alam ini bisa berubah-ubah ya, subjektif ya. Ini perkiraan saya saja. 820 SSA-nya, untuk total volumenya 1.800, total harganya 8.400.000. Kalau kita coba di Prime Key Pro ya kan, ini SSC-nya tinggi ya, 350.000. Seperti yang saya bilang, slot faktor ya di sini. Slot faktor sangat tinggi. Kita perlu 18 liter. Lalu harganya di 1 juta. Seperti itu. Oke, teman-teman. Oh ya, perlu diperhatikan juga ya ton in pond ini. Jadi untuk ton ini, kalau dia lebih dari 1 mg per liter itu harus ada sistem filtrasi. Karena di sini ada akumulasi tan ya. Tan ini itu rumusnya ini ya, tan per hari, 324 gram tan per hari dibagi dengan volume main tank ya. Jadi dapat segini. Jadi misal kita kasih pakan sebanyak segini dengan volume segini dengan ikan segini pada saat di air, lalu sore hari itu kita cek, tanya ya kurang lebih seperti ini dengan test kit seperti itu. Makanya kita perlu disirkulasi. Oke, baik begitu ya. Selanjutnya nanti mungkin saya mau bahas turnover pompa ya, turnover pompa dan efisiensi pompa kolam seperti itu. Jadi nanti dari angka tan di dalam kolam ini nanti bisa kepropos spek pompa apa yang kita pakai seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.